Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Fisika Teknik Universitas Negeri Surabaya dengan dosen pengampu Ibu Dia Wulandari. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang impuls. Sebelum menjelaskan materi, perkenalkan nama saya Kamaluddin, NIM 20050524017, kelas PTMA. Nah, impuls tertius, contoh impuls dalam kehidupan sehari-hari, dimensi besaran impuls, contoh soal impuls. Yang pertama A, definisi impuls. Nah, impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu. Impuls digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Itu adalah definisi dari impuls. Nah, yang B, contoh aplikasi impuls dalam kehidupan sehari-hari. Ketika petinju lawannya ataupun ketika petinju memukul lawannya, pukulan tersebut memiliki waktu kontak yang lama. Karena waktu kontak lebih lama, maka impuls yang bekerja, maka rasa sakit menjadi berkurang. Yang C, dimensi besaran impuls. Nah, dimensi besaran impuls I sama dengan impuls, satuannya apa? Ns. F sama dengan gaya, satuannya apa? N atau Newton. Delta T sama dengan selisih waktu atau S. Nah, untuk mencari impuls, kita gunakan rumus I sama dengan F dikali delta T. Nah, impuls sama dengan gaya dikali selisih waktu. Nah, selisih waktu ini adalah delta T, gaya ini adalah F. Nah, gaya kita bisa rubah menjadi massa dikali percepatan dikali selisih waktu. Nah, kita bisa menggunakan besaran impuls menggunakan massa percepatan dikali selisih waktu. Yang kedua itu impuls massa dikali kecepatan waktu selisih waktu. Nah, percepatan ini kita bisa rubah menjadi kecepatan dibagi waktu dikali selisih waktu. Nah, kita masih menggunakan selisih waktunya, itu adalah delta T. Nah, impuls sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, impuls juga bisa mencari impuls dengan cara massa dikali kecepatan. Nah, yang D, contoh soal impuls. Nah, 1. Sebuah bola bermassa 1000 gram ditendang dengan gaya 200 N atau Newton. Jika kaki dan bola bersentuhan selama 0,5 second, tentukan impuls pada peristiwa tersebut. Diketahui M sama dengan 1000 gram. Nah, kita ketahui masanya adalah 1000 gram. F sama dengan 200 Newton atau gayanya 200 Newton. Nah, kita ketahui dengan gaya 200 Newton. Nah, selang waktu atau delta T atau selisih waktu adalah 0,5. Ditanyai, itu apa? Impuls. Nah, dijawab I sama dengan F dikali delta T. Nah, untuk mencari besar I ataupun impuls adalah menggunakan rumus I sama dengan F dikali delta T. I sama dengan F nya berapa? 200 Newton dikali delta T nya berapa? 0,5 second. I sama dengan 100 Newton second. Jadi impuls pada peristiwa tersebut adalah 100 Newton second. Contoh soal impuls yang kedua, sebuah bola ditendang dengan gaya 20 Newton dan dihitung setepat waktu menyentuh bola pada detik ke-7 sampai 8. Tentukanlah A, grafik hubungan gaya F terhadap waktu T. B, besar impuls yang bekerja pada pola tersebut. Nah, kita jawab dulu soal yang nomor A. Grafik hubungan gaya F terhadap waktu T. Bagaimana sih hubungan grafik gaya F terhadap waktu T? Nah, untuk menentukan grafik F atau Newton ataupun gaya menggantikan sumbu Y, sedangkan T second atau S diganti ataupun menggantikan sumbu X. Nah, jadi yang pertama kita tarik garis pada sumbu Y menuju T1. Nah, T1 ini adalah 7. Kita tarik garis
Setelah itu kita tarik garis lagi, gayanya ini menuju T2. Tarik garis ke T2. T2 nya berapa? 8. Nah, ini adalah hubungan grafik gaya F terhadap waktu T. Nah, ini adalah soal yang B. Nah, besar impuls yang bekerja pada pola tersebut. Nah, kita masih menggunakan pola yang tadi. Nah, di sini kita dicari ataupun disuruh untuk mencari besar impuls yang bekerja pada pola tersebut, yaitu dengan cara gimana? Nah, kita tadi kan sudah mengetahui grafiknya bagaimana. Nah, untuk mengetahui besar impuls, maka kita arsir T2 dan T1-nya berbentuk grafik apa? Nah, kita arsir. Nah, ini berbentuk arsiran. Nah, arsiran ini berbentuk suatu bentuk, yaitu persegi panjang. Nah, maka untuk mengetahui besar impuls kita menggunakan rumus luas persegi panjang. Bagaimanakah rumus luas persegi panjang? Oke. Nah, diketahui P sama dengan 20N atau gaya. Nah, P ini menggantikan F ataupun gaya. Ya, gayanya itu adalah 20 Newton. I sama dengan 8 diambil 7 sama dengan T2 kurangi T1, atau ini L ataupun luas. Nah, rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, ini adalah P adalah menggantikan F ataupun gaya 20 Newton, dan L itu menggantikan delta T atau selisih waktu. Nah, untuk mengetahui selisih waktu dari lebar ini adalah T2 kurangi T1, berarti 8 kurangi 7. Nah, ditanya I ya, impulsnya berapa besarnya tadi? Dijawab I sama dengan P dikali L. Nah, panjang kali lebar. Nah, rumus persegi panjang kan tadi panjang kali lebar. Kita bisa gunakan rumus persegi panjang karena luasnya tadi kan persegi panjang. Nah, I sama dengan 20 Newton dikali 8 kurangi 7. Nah, I sama dengan 20 dikali 1. I sama dengan 20 Newton second. Nah, jadi besar impuls yang bekerja pada pola tersebut adalah 20 Newton second. Mengapa tidak menggunakan I sama dengan F dikali delta T? Itu sama saja. F itu menggantikan P dan delta T itu menggantikan L ini tadi. Nah, sekian materi yang saya sampaikan mengenai impuls. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nur Satria Santoso dengan NIM 20050524018. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum. Momentum dapat didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan. Secara matematis, momentum dapat ditulis P sama dengan M kali V, yaitu P sendiri adalah momentum yang satuannya adalah kilogram per meter per sekon, dan M adalah massa benda, yaitu satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan yang satuannya M per sekon. Peristiwa momentum dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti pada arus lalu lintas. Setiap kendaraan memiliki momentum yang berbeda-beda, tergantung ukuran dan kecepatan geraknya. Penjumlahan momentum. Momentum merupakan besaran vektor, sehingga penjumlahan momentum mengikuti penjumlahan vektor. Hukum kekekalan momentum. Pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap.
asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Berikut secara matematis dapat ditulis P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen, dan juga M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Yang memiliki keterangan yaitu P1 P2 adalah momentum benda 1 dan 2 sebelum tumbukan, dan P1 aksen P2 aksen adalah momentum benda 1 dan 2 setelah tumbukan. M1 V1 M2 V2 adalah kecepatan benda 1 dan 2 sebelum tumbukan, dan M1 V1 aksen M2 V2 aksen adalah kecepatan benda 1 dan 2 setelah tumbukan. Berikut adalah contoh soalnya. Ditetapkan arah ke kanan sebagai acuan arah positif. Hitunglah momentum. Sepeda bermasa 100 kg beserta pengendaranya yang bergerak ke kanan dengan kelajuan 4 meter per sekon. Dapat kita ketahui massa benda adalah 100 kg dan juga kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Kita menggunakan rumus P sama dengan M kali V, yaitu momentum sama dengan massa dikalikan kecepatan, yaitu 100 kg dikali 4 meter per sekon adalah 400 kg meter per sekon. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.